been? It's been unbelievable. I mean, obviously my second, so sort of thrown in straight at the deep end. But yeah, with the two experiences so far, it's been great. Learnt a lot, but it helps that we've got a great coach as well. Pelatih Timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong dikabarkan memanggil Elkan Baggott. Bek Ipswich Town itu disiapkan untuk babak playoff Olimpiade 2024 Paris. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi tim peringkat keempat Piala Afrika U23 2023 itu pada 9 Mei 2024 di INF Prancis. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menyatakan PSSI telah mengirimkan surat pemanggilan kepada klub Elkan Baggott Ipswich Town pada Kamis. Namun, belum dibalas sampai Jumat sore WIB. Semalam, kami sudah melakukan pemanggilan kepada Baggott. Tinggal menunggu respons dari klubnya. Kami menunggu, ujar Sumarji. Elkan Baggott absen membela Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Ia tidak dapat memperkuat skuad Garuda Muda karena sempat mengalami cedera. Apabila tidak ada aral melintang, Elkan Baggott semestinya bisa bergabung dengan Timnas Indonesia U23 di Paris. Ia telah kembali ke Ipswich Town dari masa pinjaman di Bristol Rovers. Kemungkinan untuk memanggil Baggott ada, tapi kita tunggu sejauh mana komunikasi dengan klub dia, kata asisten pelatih Timnas Indonesia U23, Nova Arianto. Ole Romeni berbicara tentang alasannya yang mungkin bakal jadi penyebab dirinya dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia WNI dan memperkuat Timnas Indonesia ketimbang menunggu panggilan dari Belanda. PSSI masih terus melakukan naturalisasi terhadap para pemain keturunan yang tinggal di luar negeri, terutama di Belanda. Pada Selasa kemarin, Marten Paes telah menjalani sumpah yang menahbiskan dirinya sebagai warga negara Indonesia WNI. Kemudian, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi bahwa Calvin Verdonk dan Jens Raven yang juga telah hadir di Indonesia kemarin untuk melanjutkan proses naturalisasinya. Nama berikutnya yang berpotensi dinaturalisasi adalah Ole Romeni. Meski belum diumumkan secara resmi oleh Erick Thohir, sang pemain yang kini membela FC Utrecht telah berbicara terang-terangan. Ole Romeni masih berusia 23 tahun dan dia bermain di kasta tertinggi Liga Belanda atau Eredivisie. Meski masih mungkin menanti panggilan dari Timnas Belanda, Romeni mengaku tertarik bela Timnas Indonesia. Romeni sejatinya belum mengambil keputusan final. Meski begitu, dia menjadi ingin membela skuad Garuda karena peran dari para netizen Indonesia. Itu absurd. Saya menerima DM Instagram pada setiap detiknya. Itu sangat menarik dan benar-benar indah. Anda bisa benar-benar menjadi panutan dan menginspirasi orang. Ada begitu banyak orang di Indonesia, jadi itu tentunya adalah sebuah kesempatan yang luar biasa. Ujar Romeni, sebagaimana dilansir dari Football Premier. Denny van Laar, yang berbicara dengan Romeni di Football Premier, mengaku takjub dengan bagaimana Indonesia membangun tim pada saat ini. Mereka benar-benar berusaha untuk langkah berikutnya di sana, untuk mencoba menciptakan sesuatu bersama, katanya. Selain para pemain lokal Indonesia yang bermain di sana dan lahir di Indonesia, mereka mencoba menciptakan suatu gabungan. Dan tentu saja, ada potensi untuk negara tersebut. Mereka sangat sibuk dengan hal itu. Saya tidak pernah lihat yang begini, sebuah komunitas yang bisa langsung menerima Anda, ujar Denny van Laar. Menpora RI Dito Aryo Tejo mengunjungi klub Liga Arab Saudi, Al Nassr, sekaligus membahas peluang Cristiano Ronaldo ke Indonesia. Dito mengunggah pertemuan dengan petinggi tim Al Nassr dalam media sosial sembari menyinggung Cristiano Ronaldo yang disebutnya sebagai Bang Dodo. Disambut Mr. Guido Fienga, CEO Al Nassr Klubko, kami membahas potensi kolaborasi seperti mengadakan laga persahabatan di Indonesia. Data menunjukkan bahwa jumlah pendukung Al Nassr di tanah air cukup signifikan, tulis Dito di Instagram. Dito menyampaikan, kunjungan ke Al Nassr merupakan lanjutan kerjasama antara pemerintah RI dengan Arab Saudi.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo sudah bertemu dengan pemerintah setempat untuk membahas berbagai hal. Kunjungan ke Al Nassr Sports Club ini adalah salah satu bentuk tindak lanjut kerjasama pada bulan Oktober 2023 lalu yang dilakukan di hadapan Bapak Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman Al Saud. Ujar Dito. Pembahasan tentang Timnas Indonesia U23 turut dibawa-bawa oleh Dito. Ia menyatakan performa skuad Garuda Muda di Piala Asia U23 jadi indikator kualitas pesepak bola Indonesia. Lebih lanjut, Dito menuturkan, kedatangan ke Al Nassr tak hanya membahas sepak bola, melainkan olahraga lain yang turut digarap oleh klub yang dibentuk pada 1995 tersebut. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menjawab kemungkinan memanggil Elkan Bagot. Skuad Garuda Muda akan menjalani babak playoff Olimpiade 2024 Paris. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Guinea sebagai wakil dari Afrika pada 9 Mei 2024 di Prancis untuk memperebutkan satu tiket ke Olimpiade 2024. Timnas Indonesia U23 gagal lolos ke Olimpiade 2024 lewat 3 kuota Piala Asia U23 2024. Pasalnya, skuad Garuda Muda hanya menjadi tim peringkat keempat. Dalam perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024, Timnas Indonesia kalah 2-1 dari Irak. Timnas Indonesia U23 tidak memanggil Elkan Bagot ke Piala Asia U23 2024. Pasalnya, bek kelahiran Bangkok, Thailand, itu sempat mengalami cedera. Meski begitu, Elkan Bagot sudah sembuh. Ia selalu bermain untuk Bristol Rovers sejak 13 April 2024 sebelum dikembalikan ke Ipswich Town yang selangkah lagi promosi ke Premier League. Ini bukan waktu yang tepat untuk membahasnya dan kami masih belum 100% yakin akan hal itu, ujar Shin Tae-yong. Apabila dalam keadaan bugar, Elkan Bagot berpeluang bergabung dengan Timnas Indonesia U23. Pasalnya, musimnya bersama Bristol Rovers di divisi ketiga Liga Inggris telah berakhir. Nama Calvin Verdong dan Jens Raven tengah hangat menjadi perbincangan usai keduanya berfoto bersama dengan Ketua PSSI, Erick Thohir. Baik Calvin Verdong dan Jens Raven, keduanya datang ke Indonesia bertepatan dengan disumpahnya Maarten Paes menjadi WNI. Berbeda dengan Maarten Paes yang telah resmi jadi WNI. Calvin Verdong dan Jens Raven sepertinya harus menunggu beberapa waktu lagi. Setelah kedua nama tersebut, sosok yang juga dikait-kaitkan bakal dinaturalisasi Timnas Indonesia, yaitu Jairo Riedewald. Seperti diketahui, Jairo Riedewald merupakan pemain kelahiran Belanda berdarah Suriname dan Indonesia. Saat ini, ia tengah bermain untuk salah satu klub kasta teratas Liga Inggris atau Premier League, Crystal Palace. Ternyata, pemain 27 tahun ini pernah dikontak oleh pihak PSSI beberapa waktu yang lalu. Sebagaimana dilansir dari unggahan akun Instagram Football Indonesia, sang pemain mengaku dikontak PSSI pada akhir tahun 2023 lalu. Bahkan, disebutkan bahwa Jairo telah melakukan panggilan video bersama dengan Erick Thohir. Di sisi lain, ia menjadi pemain yang eligible membela Timnas Indonesia dan bisa dinaturalisasi. Meski sudah memiliki caps bersama tim Belanda senior selama 3 kali, tetapi hal itu sudah berlangsung selama 9 tahun yang lalu.